Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah sama-sama belajar tentang virus. Di pertemuan hari ini, kita akan kembali belajar tentang bakteri. Ada yang tahu apa itu bakteri? Ya, benar. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakterium yang artinya batang atau tongkat. Berikut adalah ciri-ciri umum bakteri. Ciri yang pertama berukuran kecil, diameter 0,5 sampai 1 mikron, panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang kecil, bakteri disebut juga sebagai mikroorganisme. Yang kedua, memiliki dinding sel, dan yang ketiga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. Yang kelima, organisme prokariotik karena tidak memiliki membran inti. Yang keenam, habitatnya meliputi daerah yang luas atau disebut dengan kosmopolit. Yang ketujuh, bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang kedelapan, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur bakteri. Struktur bakteri terdiri dari struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua jenis bakteri. Terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan dan membran luar. Berikutnya adalah struktur tambahan, yaitu struktur yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri tertentu saja yang terdiri dari kapsul, flagela, pilus atau fimbria. Ada juga bakteri yang memiliki klorosom, vakuolagas, dan endospor. Baiklah anak-anak, mari kita bahas struktur bakteri satu persatu ya. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada sel bakteri. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan, peptidoglikan pada dinding sel bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif adalah pada bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarna gram. Contoh Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, dan Vibrio cholera. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh Escherichia coli, Streptococcus mutans, dan Staphylococcus aureus. Struktur yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi daripada membran plasma adalah tempat pembentukan mesosom, alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa lain melalui membran sel. Struktur yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat beradanya organel-organel sel bakteri. Mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Struktur yang keempat adalah ribosom. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma
dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya bakteri E. coli yang memiliki 15.000 ribosom. Struktur yang kelima adalah bahan inti. Bahan inti berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel, mengandung DNA rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut dengan nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil yang disebut dengan plasmid. Struktur yang keenam adalah flagela. Flagela adalah alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrik atau tidak berflagela, monotrik atau satu flagela di salah satu ujungnya, lavotrik memiliki sengkumpulan flagela di salah satu ujung selnya, amfitrik memiliki beberapa flagela di kedua ujung selnya, dan peritrik yang memiliki flagela di seluruh permukaan selnya. Struktur yang ketujuh adalah pili dan fimbria. Pilus bentuk tunggal daripada pili, dan fimbria merupakan struktur yang berbentuk seperti rambut-rambut halus menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fungsi pili adalah alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi, dan fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Struktur yang kedelapan adalah kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal untuk melindungi dan menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul adalah alat pertahanan dan alat perlindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang dan sumber makanan bagi bakteri. Struktur yang kesembilan adalah klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma, mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis. Struktur yang ke-10, vakuola gas. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Dan struktur yang ke-11 adalah endospora. Endospora merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora dapat tumbuh menjadi sel bakteri yang baru. Berikut ini adalah macam-macam bentuk daripada bakteri. Bentuk Bacillus terdiri dari Monobacillus dan Streptobacillus. Contoh Monobacillus adalah Escherichia coli dan Lactobacillus. Contoh dari Streptobacillus adalah Azotobacter dan Streptobacillus moniliformis. Bentuk Coccus terdiri dari Monococcus dan Staphylococcus. Contoh dari Monococcus adalah Neisseria gonorrhoeae dan contoh dari Staphylococcus adalah Staphylococcus aureus. Bentuk Spirillum terdiri dari Spirillum dan Spirochaeta. Contoh dari Spirillum adalah Spirillum minor dan contoh dari Spirochaeta adalah Treponema pallidum. Selanjutnya, cara hidup bakteri dibedakan menjadi dua berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen dan berdasarkan cara memperoleh nutrisi atau energi. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dapat dikelompokkan menjadi bakteri aerob atau bakteri yang memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya, bakteri anaerob fakultatif
adalah bakteri yang dapat hidup baik dengan oksigen atau tanpa oksigen. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Sedangkan berdasarkan cara memperoleh nutrisi atau energi, bakteri dibedakan menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.